Pemilihan tanaman dalam aquascape tidak bisa sembarangan. Nah, berikut ini saya akan merangkum tanaman apa saja yang hanya membutuhkan kadar CO2 yang rendah. Jadi sangat cocok untuk para aquascaper pemula dan bisa digunakan untuk akuarium maupun di kolam ikan. Hydrophylla difformis. Hydrophylla difformis merupakan tanaman yang berasal dari daratan Asia. Tanaman ini mudah tumbuh dengan cepat dan tidak memerlukan perawatan khusus. Tanaman hias ini juga memiliki bentuk daun yang unik, berwarna hijau cerah, dan apabila terkena pantulan sinar matahari maupun cahaya, Hydrophylla difformis akan semakin cerah dan indah warnanya. Cryptocorin. Cryptocorin merupakan jenis tanaman berdaun lebar dan panjang. Tanaman ini mudah beradaptasi dan sangat populer di kalangan penghobi aquascape. Untuk memperbanyak tanaman ini, caranya cukup mudah, yaitu dengan memotong tunas baru yang tumbuh dari induk rimpang. Tanaman hias ini dalam kondisi darat bisa menghasilkan bunga yang indah, sedangkan di bawah air, ia dapat berkembang biak dengan cara menggunakan sistem akar. Hydrophylla corymbosa. Hydrophylla corymbosa merupakan tanaman yang biasa dikenal sebagai tanaman candi. Tanaman ini merupakan jenis tanaman yang sangat kuat dan mudah untuk dibudidayakan. Tanaman ini berkembang biaknya cukup cepat sehingga harus sering untuk dipangkas. Kalau kalian ingin memperbanyak tanaman ini, caranya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan metode stek. Jika dibiarkan tumbuh menjulang ke daratan, tanaman ini juga mampu menghasilkan bunga berwarna ungu yang cukup indah. Buce palandra. Buce palandra merupakan tanaman dari pedalaman hutan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Karena tingginya permintaan pasar, membuat pelaku usaha membudidayakannya di luar habitat aslinya. Tanaman ini mudah perawatannya namun lambat pertumbuhan, sehingga sangat cocok untuk mempercantik aquascape. Untuk menanam tanaman ini sebaiknya tidak menguburnya dengan media tanah maupun substrak, karena tanaman ini tidak bisa tumbuh jika rhizomnya atau tunas akar terendam di bawah media tanam. Sebagai solusi, kalian bisa meletakkannya di atas bebatuan ataupun diikat pada batang kayu. Anubias. Anubias merupakan salah satu tanaman favorit bagi penggemar aquascape karena perawatannya cukup mudah serta tidak rumit. Anubias tetap bisa hidup di tempat yang minim CO2. Anubias juga memiliki beberapa jenis dan semua jenisnya memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Karena memiliki harga jual yang tinggi, banyak para pecinta aquascape yang menanam Anubias sekaligus membudidayakannya. Kabomba. Kabomba adalah jenis tanaman akuatik yang disukai karena keindahannya. Jika di dalam air, tumbuhan ini sangat menarik karena memiliki daun yang menyerupai kipas. Tanaman ini juga bagus untuk menyediakan oksigen serta menyerap kandungan nitrat yang ada dalam aquascape kalian. Saat menanam tanaman ini, sebaiknya diletakkan di tempat yang cukup sinar, karena jika tidak terkena sinar, maka yang terjadi tunas menjadi lemah serta cenderung terurai. Sagittaria subulata. Sagittaria subulata merupakan tanaman karpet dengan ukuran daun yang cukup lebar. Tanaman ini membutuhkan cahaya medium ke high, dan tanaman ini mudah beradaptasi di akuarium dengan kebutuhan CO2 yang rendah, sehingga tidak perlu lagi tambahan CO2. Tanaman ini jika ditanam bertunas dengan jarak 1 cm dapat mempercepat pertumbuhan tunas baru. Jadi jika kalian hendak membeli tanaman ini, hendaknya membeli beberapa tunas saja ya, karena dalam beberapa minggu tanaman akan berkembang biak dan akan menjadi semakin banyak. Vallisneria. Vallisneria merupakan tanaman rumput di daerah tropis
dan subtropis seperti Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Tanaman ini hanya membutuhkan CO2 yang rendah. Jika diberi substrat yang banyak nutrisinya, maka akan membuat tanaman ini menyebar luas ke seluruh akuarium. Bagi para pecinta aquascape, biasanya meletakkan tanaman ini di bagian belakang, karena daunnya panjang sehingga mampu mengisi bagian ruang yang kosong di dalam aquascape. Semua tanaman yang saya rangkum tersebut memang hanya membutuhkan CO2 yang rendah, namun tetap harus terpenuhi faktor lain seperti nutrisi, cahaya, serta kualitas air yang baik. Selain itu, perlu diingat tidak semua tanaman bisa disatukan dengan beberapa jenis ikan, sehingga diperlukan pengetahuan lebih untuk membuat tanaman ini cocok untuk aquascape kalian. Demikian videonya, jangan lupa like, subscribe, komen.